Malah Pak Kapolri yang bilang, oh sekarang polisi harus merubah diri nih. Berarti kita harus pertajam intelijen, intelkam, ya kan? Bukan cuman alat peralatan. Jangan salah loh, yang digarisbawahi oleh Pak Kapolri, human intelligence. Nah itu akhirnya baik ke society. Orang itulah yang kemudian tiba-tiba berhadapan sama kita. Kita berpikirnya kan konsepnya state and civil society kan. Dia enggak nih. Society versus society. Begitu kita mau mengkritik state, yang di hadapan kita society. Jadi kita dibenturkan sesama anak bangsa oleh penguasa. Nah, saya berharap itu tidak terjadi lagi pada era Prabowo. Ternyata sama aja. Udah gitu. Makin masif lah. Makanya. Makin masif. Iya. Nah sekarang saya tanya misalnya sama Mbak Koni, apa yang harus dilakukan? Let's say Anda orang yang punya otoritas untuk memperbaiki bangsa ini. Mau mulai dari mana? Sebenarnya yang paling penting itu PR kita terbesar ya. Yeah. Yang harus sadari sama Pak Prabowo, saya nggak tahu mau mulai dari mana nggak tahu. Tapi yang harus disadari oleh pemerintah, mau Pak Prabowo kah atau siapapun yang di atas sana. Sebuah negara itu nggak sesuatu hanya karena tentara dan polisi. Oke. Sorry, sebuah negara nggak hanya can survive, hanya karena tentara dan polisi. Anggaplah tentara kita sekarang hebat. Seberapa hebat ya? Anggaplah polisi kita hebat. Seberapa hebat ya? Yang bisa menjaga negara itu adalah mata. Intelijen kita mesti paham. Jadi kenapa saya buka dengan cerita yang selama ini saya nggak buka keluar kan? Jadi mata itu, intelijen itu sangat penting. Yang paham terjadi apa di society. Makanya orang mesti berterima kasih nih atas podcast ini misalnya. Bisa bercerita bagaimana rapuhnya kita di society kita. Nah yang kedua, siapa yang bisa mengarahkan atau menjembatani antara pemerintah dan rakyat. Di mana-mana itu ada National Security Council kan, yang dia bersifat betul-betul mengontrol aja supaya negara itu bisa berjalan normal. Sekarang saya lihat Wantanas nggak seperti itu, nggak berjalan seperti itu. Lemhanas juga nggak. Wantanas sudah bubar. Iya makanya sekarang jadi apa namanya lembaga? DPN. Ya itu DPN, Dewan Pertahanan Nasional. Dewan Pertahanan Nasional. Nah, apakah Dewan Pertahanan Nasional itu pertahanan yang kita maksudkan pertahanan benar? Kok saya jadi bingung nih, kalau sekarang tentara jadi lebih ngurusin kedelai dan lain-lain, atau dapur dan lain-lain, jadi lupa pada peran ketentaraannya. Kalau untuk dideploy sementara waktu awal mungkin ya, tapi kalau udah jadi kewajiban tentara, jadi ada antitesis yang dibuat. Alutsistanya makin canggih, anggarannya makin naik, tapi dia tugasnya udah ke civilian. Nah, ini kan dan di society ini pecah karena KMP misalnya merebut tanah rakyat dan lain-lain yang saya baca ya, sekali lagi saya melihat ini adalah laporan-laporan di media. Kalau ini terus terjadi, udah pasti pecah. Dan siapa yang akan menjadi kohesi antara rakyat dengan pemerintah? Ya tadi pasti orang akan lihat Rocky Gerung lah, atau Tio lah gitu. Kuatkah Tio dan Rocky Gerung gitu buat ini? Nah yang kedua, tetap harus ada institusi yang intelijennya harus jalan. Harus. Kalau enggak bagaimana kita mau mendekatkan itu? Bagaimana membuat masyarakat tetap terikat secara kohesi, kita itu harus tetap menjaga bangsa ini. Saya kan nangkap kemarin soal waktu Aceh tertunda-tunda, bantuan dari luar nggak boleh masuk. Tapi mereka juga sampai sekarang masih begitu menderita gitu kan. Orang kan semua ada batas waktu, ada batas limit. Nah ini siapa yang akan menjaga ini? Saya melihatnya di sini yang malah pinter tuh Kapolri. Aneh ya. Saya tadi berapa Panglima TNI ini yang ngomong gitu, atau Menhan gitu. Lo malah Pak Kapolri yang bilang, oh sekarang polisi harus merubah diri nih. Berarti kita harus pertajam intelijen, intelkam, ya kan? Bukan cuman alat peralatan. Jangan salah loh, yang digarisbawahi oleh Pak Kapolri, human intelligence. Nah itu akhirnya baik ke society. Itu sekarang malah bisa jadi penjaga kita nih. Kalau memang bisa dijaga oleh intelkam ya. Jadi berarti kan yang langsung kan intelkam. Bisa membina masyarakat ini untuk tetap itu. Contoh misalnya begini. Tadi kan saya bilang ancaman di depan itu adalah strength of communications. Artinya kan yang kita relay kan kepada masyarakat pesisir, human kita. Nah baru nanti kita petakan nih ke dalamnya apa aja. Karena kalau ini nggak ada, kita tuh boleh aja namanya satu negara, tapi udah nggak ada kohesi. Dan nggak bisa tiba-tiba seorang Luhut ngomong ya udah kabur aja lu. Kok enak banget ya jadi pejabat ngomong kayak gitu. You have to think kenapa rakyat lu pengen kabur dari negara.